Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, tanpa terkecuali wabil khusus Bapak Kiai Haji Dr. Andes Misda Suhanda Al-Habib Muhammad bin Abdullah Atos Muhammad bin Abdullah Atos dari Kalibata, Ustaz Agus Sobari, para ketua-tua Majelis Taklim, baik yang di Ciplak, yang di Hamidi, yang di Jamiatul Rahmah, Ustaz Agus Sobari dari Pisangan, ada Ustaz Hadi, dan Majelis Taklim sekeliling sini, sekeliling rumah ini yang kami hormati. Alhamdulillah, kebiasaan kita ngadain pembacaan Maulid Syaraf Al-Anam itu setiap malam, setiap tahun itu tanggal 12, hanya itu aja, jarang yang beda, kecuali kalau datang Habib Ali Sayyidul Walid, ya. Nah, kalau Sayyidul Walid datang bicara juga sedikit, langsung belang-belang, atau Buya yang datang, Buya Ki Abdul Rahman Nawi, itu aja. Jadi yang bicara biasanya guru-guru aja, guru-guru Anda yang Anda pernah ngaji gitu. Jadi kebiasaan kita berlanjut sampai sekarang. Tadi katanya ada Abi Umar mau datang, silakan, tapi jangan lama-lama pidatonya, jangan lama-lama, dikit-dikit aja, ya kan. Jadi malam hari ini spesial, kita hanya memuji-muji Rasul dan mohon kepada Allah bermacam-macam pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi kumpul kita di sini, mudah-mudahan membawa berkah buat kita sekalian. Hadirin, ada yang kelihatan lain sedikit nih, yang belum pernah terjadi di tempat ini, baru malam ini. Saya duduk di sini, tumben seperti ini nih. Ya, biasanya di bawah. Kenapa? Tenaganya kurang. Tapi kalau di bawah, bangunnya berat. Bisa pakai tungkat kan, malu ya. Kelihatan masih muda, pakai tungkat bangun gak enak kan. Jadi akan ini supaya jangan kelihatan sampai tuanya. Ya tua sih belum tua banget, baru mau 70. Ya, belum tua banget, baru mau 70, kurang beberapa bulan. Ya, insya Allah kalau panjang umur 70. Mohon Allah tetap kita mohon dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali-kali dia kalau panjang umur kita bisa mewajah kayak gini. Ya, karena kumpulnya kita turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beli kalau masuk kemarin ada Buya Rahmanawi, ada Sayyidul Walid, ya kan? Datang kemarin, itu udah pasti keberkahan sangat banyak. Sekarang udah pada pulang rahmatullah, ya kita tinggalin, sebisanya kita kerjain, ya. Itu. Ya mudah-mudahan aja kebiasaan yang kita kerjakan mendapat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tambahkan taufik hidayat kita. Bahkan kemauan kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang yang beliau-beliau itu dipandangnya dan pahala, kita mandangnya dong dapat pahala. Iya kan? Nazrul Alim ibadah itu. Apa tuh kan? Nazrul Alim ibadah katanya. Ya. Apalagi memang. Nah cuma sekarang ini kita khawatir kayak dibentuk-bentuk jadi gede kemana nanti sama orang-orang alim. Itu yang kita khawatirin. Dia bikin persoalan yang kemarin ini digedek ke Nabi ini gedek. Ujungnya nanti di situ pada orang alim. Kita benci sama orang alim. Namanya kita rombongan pengen masuk neraka. Benar. Inna linnasi unasun yadkhuluna jannah majjanan. Qalu ya Rasulullah manhum. Qala Rasulullah man kana fi qalbihi hubbun lil ulama
Hubun lil alim. Ada manusia di beberapa manusia itu unasan minan anna nasa unasan. Berapa manusia ada itu, berapa orang dia masuk apa? Surganya majanan. Majanan tuh gratis, ya kan? Ya Allah, masuk gratis. Siapa ya Rasulullah yang kayak gitu? Yang masuk surga gratis orang yang ada kecintaan kepada orang alim sekalipun setitik. Kalau kana miskal zarrah, sekalipun setitik sejarah sekecil itu, dia akan kasih kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nasa unasan. Masih ada sebagian inas min ummati unasan. Tapi kalimatnya itu lupa sih, aku kali. Ada sebagian umat tuh, ada sekelompok manusia yadkhuluna nar majanan, masuk neraka gratis. Masuk nerakanya qalu man, berkata man ya Rasulullah, siapa itu orangnya? Man kana fi qalbihi bughdul ulama wala misqala zarrah. Ada kebencian kepada ulama sekalipun setitik, gratis masuk nerakanya. Kalau kita dibenturin lama-lama yang demen kayak kita. Karena kita kirim ke sono, enggak demen. Berapa banyak tuh lihat di YouTube ulama turunin, enggak demen nih kalau orang yang pada demen mau apa ini si Habib nih turunin si Habib. Nah ini yang model kayak gini nih, kalau hatinya ada bughdul ulama, gratis masuk nerakanya. Nauzubillah. Sama juga kita dirombongin mau didorong masuk ke dalam neraka. Karena itu para Habib itu kebanyakan alim. Ya. Zaman duluan dikit deh, kalau sekarang bilang dulu ada yang namanya apa itu Habib Ali bin Husain Al-Tos, ya, Sahibul Qirtos, ya. Sahibul Qirtos, dia pengarang daripada kita Qirtos, dua jilid segini. Dulu aneh pernah juga sih nggak baca, ituin aja, Amerika Abu Junaidi, itu kita Qirtos, ya. Waktu masing Allahyarham masing ada, nah itu ngeliat juga anapin gitu, biar nggak usah baca asal lihat aja, ya kan? Biar nggak bisa asal ngeliat aja baru lama gitu. Itu baca waktu masih Allahyarham hidup ya Ahmad Junaidi. Gitu. Jadi itu yang tenggeri zaman sekarang, khawatir kita dibentur-benturin karena ada kefanatisme, ada kedemenan, ada kecondongan berteman, lari kita sampai nggak benci nanti ulama, dengan tahu di situ banyak ulama. Ini yang kita ngeri zaman sekarang. Pantas kata Nabi, iya, akan datang nanti fitnah, iya. Kata Muslim, iya, ada fitnah seperti potong-potongan malam yang gelap, sore masih masih mukmin, pagi udah kafir. Pagi masih mukmin, sore udah nauzubillah min zalik. Ini khawatirnya nih godaan begini. Benci setitik sama orang ulama. Majanan masuk nerakanya gratis. Ya. Nah, cintain maka ulama tuh. Ya. Kalau kita cintain ulama, majanan yadkhuluna jannah majanan, masuk ke dalam surga dalam keadaan gratis. Siapa itu? Orang yang ada setitik kecintaannya kepada ulama sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anda bikinnya selalu begini nih? Enggak pakai macam-macam dah, pokoknya baca aja. Karena dulu kampung sini, ulama-ulama sini kerjainnya begini. Dulu dari zaman Guru Marzuki dan Guru Matohir, berkemarin lagi Ustaz Haris, berhasil Guru Mansur, asal yang namanya tanggal 12 caranya begini. Jadi biarin deh yang lain macam-macam begini, enggak apa-apa, ada kebaikan, tapi aneh bagiannya ya, begini kayak orang dulu yang ada di kampung ini. Jadi orang dulu yang ada di kampung ini, udah habis baca begini pulang, enak aja udah. Hidupnya berkah tuh begitu aja udah. Lah benar. Lah orang dulu begini enggak berkah, kebunnya ablaga-ablaga. Nah kita tinggal habisin balik. Berarti kan berkah orang dulu ya. Padahal
Sederhana banget tuh, malah begini. Kalau maulid sampai tanggal 12 nih, udah begini nih, pasti bikin tanggal 12. Bacanya pasti sarabel anak dulu dari zaman Guru Matupi, Guru Ahmad Thohir, kemarin lagi ada Ustaz Holis, ada Guru Mansur. Itu semuanya rumput gak banyak. Pasti kalau namanya maulid tanggal 12 bacanya ini. Nah kita terusin aja ya, yang kita udah biasa dikerjain sama orang-orang dulu kita kerjain gitu. Bukan berarti sekarang gak bagus. Iya, yang gak bagus gak demen. Iya, maulid masuk neraka. Tahir masuk neraka itu gak wajib itu. Iya, orang tahir lagi masuk surga dari kafir jadi Islam. Sekarang orang apa? Orang tahir jadi masuk neraka, susah ya ngomong beliau. Ya, makanya itu perlu kita perhatiin tangannya. Aduh di sini nih ya, di sini nih kampung ini atau kampung Jembatan atau kampung Muara, pertama-tama yang diasah benar tauhidnya. Tauhid supaya kenal Allah. Jadi kagak ubang-ambing sama keadaan. Sekarang kan coba itu keluar dikit, buahnya diam di aras. Itu sekarang, ya, nah orang di aras, sebelum di aras tuh ada di mana nih? Ngontrak kali. Sebelum di aras tuh di mana? Itu. Tapi nggak mau tetap berpegang. Padahal Allah nggak bertempat, itu ngerti tuh. Allah nggak bertempat. Kalau Allah di aras, bagaimana? Kalau iza sa'alaka ibadi ani Pak ini gorid, apabila ada nanya tentang aku ya Muhammad, kata Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada menanya tentang aku ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, katakan Pak ini gorid dekat, bukan di aras, bukan di atas dekat nyatanya. Ya kan aku lebih dekat dari min hablil warid. Anak akrabu ilaikum min hablil warid, dari bukan di sono tapi ya bukan di mana? Bukan di aras. Aina ma tuwallu fasama wajhullah. Gimana kamu ngadep di situ ada zat Allah. Lah bukan di sana, berarti tandanya enggak bertempat. Tanda Allah tidak bertempat. Jadi jangan mau dibohong-bohongin, dikadang-kadang orang bersama. Jangan, kita tetap pendapatnya untuk ngaji begitu diajarinnya begitu. Ada kalau kita ngaji kitabnya Al-Habib Usman bin Yahya, itu ada kalimat begini. Katakan, itu dikatakan, bingung kita kan. Iya. Itu katanya kita memang bermanfaat banget. Tanazzuhu ta'ala 'anil aghrad fi af'alihi wa ahkamihi. Maha suci Allah Ta'ala. Tanazzuhu ta'ala 'anil aghrad, ngambil faedah. Fi af'alihi wa ahkamihi. Di dalam perbuatan dan hukumnya. Perbuatan Allah ngambil faedah, melangit bikin, silakan ya rasain buat langit, enak biru katanya indah. Hujan, rasain hujan. Laut, Allah nggak perlu. Dijadikan buat kamu semua hikmatnya bisa dimanfaatkan. Semua perbuatan Allah ngambil manfaat. Kalau orang tempat itu berarti Allah ngambil manfaat. Berarti Allah ngambil manfaat kepada kejadian aras. Makanya sampai waktu Anda lihat di mana kita, jadi nggak sampai lama ini apa ya? 5 menit ya. Kalau malam sore paham banget ya. Gimana lagi? Di kitab apa ya? Mana Yulim dah. Jadi kalau salah, mana Yulim? Kalau nggak salah, tergampang nggak salah saya. Ada kalimat begini. La khuluqis shaim atyabu indallah min rihil misik. Wanginya perubahan mulut orang puasa lebih harum dari misik. Lebih harum dari misik. Jadi Allah ngambil manfaat dari orang puasa, jadi kewangian Allah. Kemana tuh? Maknain lebih harum, apa yang maksudnya? Kalau harum demen, siapa yang puasa Allah demen banget orang gitu jadi. Sampai nggak mau tuh di mana kita mengatakan harum, karena harum berarti Allah ngambil faedah dalam perbuatannya. Ini paling nggak bisa ngomong, ini ngomong dari aja ya. Lah kalau mau paham soal
robahan mulut orang puasa atyabu lebih wangi. Indallah min rihil misik, lebih wangi dari misik. Itu di situ ada sarahnya. Maksud lebih wangi, Allah redo banget gitu kepada orang puasa. Bukannya wangi, kalau wangi semua kata-kata wangi dipakai, seakan-akan Allah mengambil faedah. Allah jadikan orang puasa mulutnya wangi, Allah endus, jadi Allah mengambil kembali kepada ajaran Nabi Usman. Karena Allah Ta'ala anil al-radi fi akali wa kami. Udah capek ya. Terima kasih deh yang semua datang. Terima kasih yang mudah-mudahan bantuan semua baik moral atau material semuanya saya ucapkan, warga ucapkan alhamdulillah. Insya Allah besok pagi-pagi ibu-ibu ya, biasa dulu yang datang kan ibu Dr. Randa Suradi Thohir, Ustazah Barkah dulu, sekarang udah meninggal semua. Ya sampai aja deh, anaknya tinggal nggak apa-apa ya. Dulu yang biasa datang ke mana? Ustazah Dr. ya, kayak Suradi Thohir ya. Jadi besok ibu-ibu pagi-pagi, malam, jadi insya Allah kalau panjang umur, kalau sehat afiat, kita tetap bikinnya tanggal 12 Rabiul Awal. Bacanya tetap apa ya? Syaraful Anam gitu aja. Udah. Karena pas hari kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bacanya kita puji-puji aja deh. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam puji sampai setinggi apapun, nggak puji nggak sampai kepada kepujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru sejam mengurus nyengser ke bawah, puji Nabi belum sampai. Pujian itu kepada sebenarnya pujian Nabi. Nyengser yang mulut baru sejam setengah. Lama-lama sejam setengah. Belum sampai itu sih. Andainya ada semua tenaga kita kerahkan belum sampai juga kepada kemuliaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wafiqna ila haqq wa la tariqil mustaqim rahmatika wa karamika wa judika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ditahkimkan oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas. Talqin zikir. Dakwah